Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah Ta'ala bil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Innallaha laghafurur rahim. Sadaqallahul azim. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena rahmat dan taufiknya, sehingga pada siang hari ini kita masih sempat melaksanakan salah satu kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu salat Jumat secara berjamaah. Selawat dan taslim atas junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebagai rahmatan lil alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita sudah masuki hari ke-16 bulan Agustus, dan insya Allah besok kita akan merayakan hari kemerdekaan kita sebagai bangsa Indonesia. Kurang lebih 79 tahun yang lewat, bagaimana perjuangan orang tua dulu kita, sehingga hari ini kita masih menikmati perjuangan orang-orang yang terdahulu. Dan sampai hari ini, alhamdulillah, kita menikmati namanya kebebasan dari penjajah dari negara yang lain. Hadirin kaum yang berbahagia, itulah kita perlu syukuri sebagai bangsa Indonesia. Karena kalau kita mau hitung-hitung, pabberena pungallahu ta'ala tasedier upatau, khususnya ini bangsa Indonesia, kita tidak bisa menghitungnya. Olehnya itu, salah satu kita mensyukuri adalah menikmati kebebasan, menikmati apa yang pernah dia perjuangkan orang-orang dahulu, dan kita menikmati pada hari ini. Hadirin kaum yang berbahagia, di dalam sejarah kita tahu bahwa hari kemerdekaan 17 Agustus pada saat itu, tepatnya hari Jumat,
As-Sona Juma, orang-orang atau pahlawan-pahlawan kita dahulu mengatakan bahwa kemerdekaan kita bangsa Indonesia tepatnya pada 9 Ramadan 1346 Hijriah. Pada saat itu tentu ada beberapa sejarah, ada beberapa yang harus kita petik. Kenapa pada saat itu, pada bulan Ramadan, kita tahu bahwa bulan Ramadan itu salah satu bulan yang penuh berkah, yang penuh apa yang kita minta diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya hadirin kaum muslimin yang berbahagia, hampir hilang pada saat sekarang ini. Apabila kita mau merayakan sesuatu, kadang perayaan itu melenceng dari agama kita. Sementara untuk memperjuangkan kemerdekaan itu adalah termasuk ulama-ulama terdahulu, bahkan guru-guru yang bisa mempertahankan melawan penjajah pada saat itu sekarang hampir punah. Bahkan mungkin ada perayaan-perayaan, akan tetapi tidak sesuai dengan ajaran agama yang kita anut, yaitu agama Islam. Hadirin kaum yang berbahagia, kita bisa lihat nanti malam kira-kira berapa orang yang bermunajah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu 9 Ramadan atau 8 Ramadan pada saat itu, semua ulama, semua guru-guru yang pada saat itu dia duduk di masjid untuk berdoa, baca Yasin dan lain sebagainya. Akan tapi sekarang hampir punah. Karena kenapa? Banyaknya orang-orang dia mengatakan bahwa kemerdekaan itu bebas apapun yang dia lakukan. Nah, menurut agama kita namanya kemerdekaan, bagaimana kita atur, bagaimana kita laksanakan sesuai dengan ajaran-ajaran agama kita. Hadirin kaum yang berbahagia, lihatlah beberapa hari yang lalu kita lihat bagaimana orang-orang yang sudah punya kekuatan, yang punya power, sehingga dia bisa merubah orang yang berjilbab itu mau dibuka. Karena kenapa? Katanya hari bebas. Hadirin kaum yang berbahagia, kita tahu bahwa siapa saja yang melaksanakan, memberikan perintah yang tidak sesuai dengan ajaran agama kita. Contoh yang kemarin kita lihat itu ingin buka jilbabnya, sementara perempuan itu adalah rambut adalah aurat. Siapa yang melihatnya itu, yang menganjurkan itu berarti dosa. Siapa yang melihatnya itu, bahwa orang-orang yang melihatnya akan mendapatkan dosa-dosa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini yang berbahagia. Kenapa begitu? Kenapa orang yang apapun yang mau dilakukan sembarang ya ungkapkan? Karena kenapa? Karena angkana pun nair ya senge tama, angkana pun nair ya seng angwange. Makanya kalau kita mau aman negara kita, makanya kalau mau diaman sekolah kita, mulai dari kita ajak natame galade ripun nair ya senge jabatan. Karena kenapa? Umpan tasedia itu, tasedia kelompok. Kalau dia banyak namanya jabatannya, dia akan hilang kontrol. Yakinlah. Karena kenapa? Karena dia menganggap bahwa dirinya orang-orang yang bisa dipercaya. Sementara yang kita tahu bagaimana perjuangan bangsa Indonesia denalagai, denasasairia sengi kepemimpinan. Dia mempercayakan sesuatu, dia mempercayakan seseorang. Nak kopura ni na beriang, nak kaon kena pura na ring kekuasaan, na ring amanah.
dia tidak memperhatikan, hanya menguntur saja bagaimana pekerjaan, bagaimana yang diamankan itu, bahwa dia berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Hari ini yang berbahagia, olehnya itu makanya kita sebagai umat Islam bahwa untuk menyongsong namanya 17 Agustus, karena kita tahu bahwa bangsa Indonesia ada 317 itu yang harus kita ingat. Yang pertama adalah 17 Agustus, yang kedua adalah 17 rakaat. Inilah yang kita lakukan, inilah yang kita kerjakan, 17 rakaat. Nak koyasen nyaleta selen, ya koyasen nyaleta tomatappe, nah di pahan ya sengi 17 rakaat. Berarti Anda tidak melaksanakan namanya sholat. Hadirin kaum yang berbahagia, sementara sholat itu inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Hadirin kaum yang berbahagia, terakhir bahwa untuk memaknai bahwa namanya 17 Agustus, mari kita betul-betul mempergunakan, marilah kita memanfaatkan bahwa sampai hari ini kita masih menikmati nama 17 Agustus. Kemudian orang-orang yang tamak itu, yang menguah itu, yakinlah menurut agama ajaran kita bahwa nako angka menguah tasik dia tahu megalade nurusu, megalade nala ketua pemimpin dan lain sebagainya. Yakinlah bahwa yang pertama, kehidupannya itu tidak akan tenang. Yakinlah bahwa hidupnya itu nako engka manguatasi di rupa tau lebon na iya tanai, hidupnya itu tidak akan tenang. Yang kedua, bahwa apa yang dihasilkan itu insya Allah dena barakat lor si arajan nafungullahu ta'ala. Kenapa? Karena si meluk ngopi mega na tambay sehingga kehidupannya dia tidak tenang dan hasilnya juga dena barakat lor si arajan nafungullahu ta'ala. Hari ini saya berbahagia, mudah-mudahan apa yang disampaikan sampai mabarak lor iman lebih-lebih itu bicara kurang lebihnya mohon dimaafkan. Barakallahu li wa lakum bil Qur'an karim. Aku dirasa innahu ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'ala lakum turhamun. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat ya rabbal alamin. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wal wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimissalam.